Berpikir kreatif itu artinya kamu harus berani mendobrak pemikiran lama dan keluar dari status quo. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau mendobrak pemikiran lama dan mencoba hal baru bisa menciptakan sesuatu yang ajaib. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Christina Tosi yang berjudul My Secret to Creating Real Magic dan diolah dari berbagai sumber. Dari mana ide kreatif berasal? Kita pasti bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bisa menelurkan sebuah ide yang kreatif? Ternyata, kebanyakan orang yang kreatif merupakan pemberontak. Mereka berani keluar dari status quo dan melanggar pakem yang sudah ada. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kebanyakan orang mungkin punya momen yang berkesan. Momen itu seringkali menjadi titik penting dalam hidup seseorang. Christina bercerita pengalaman masa kecilnya saat berumur 3 atau 4 tahun. Saat itu, ibunya baru saja menjemput dia dan saudara perempuannya dari sekolah. Ketika baru keluar dari parkiran, ibunya lalu merogoh tas dan mengeluarkan permen Sugar Babies yang merupakan permen coklat dengan karamel yang meleleh di tengahnya. Ibunya lalu memberikan dia beberapa biji permen ke tangan kedua anaknya. Tentu saja, ini bukan yang biasanya dilakukan oleh para ibu. Boleh dibilang, ibunya telah melanggar beberapa peraturan umum. Misalnya makan permen setelah makan siang, makan di dalam mobil, dan tidak ada hal spesial yang terjadi di hari itu. Hal ini cukup membingungkan kenapa ibunya memberikan mereka permen. Tapi saat itu, Christina masih kecil. Dia lalu mengambil permen tersebut dan mulai mengunyahnya. Rasa manis dari coklat ditambah karamel yang meleleh di tengah membuat dirinya begitu bahagia. Christina sampai merasa saat itu hanya ada satu kata yang dirasakan, yaitu magic. Magic yang nyata. Ketika bicara soal magic, mungkin banyak orang menganggap itu hanyalah tipuan semata. Namun bagi Christina, magic yang nyata itu bukan ilusi. Magic yang nyata merupakan perasaan ketika sesuatu yang biasa aja berubah menjadi luar biasa. Ini ibaratnya merupakan percikan momen yang menyatukan kita dengan dunia. Menariknya, magic tercipta ketika kita melanggar aturan. Ketika kecil, mungkin kita takut melanggar aturan karena akan dihukum. Namun ketika dewasa, ketika kita punya pemikiran yang berbeda, maka akan jadi cerita yang lain. Melanggar aturan, menantang status quo, bertanya kenapa tidak, semua hal ini membangunkan kita dari tidur dan memberikan ruang bagi magic untuk muncul. Bagi Christina, momen magic itu tercipta saat dia membuat kue. Dia dibesarkan dalam keluarga yang suka membuat kue. Nenek dan ibunya membuat kue sebagai hobi. Namun bagi Christina, membuat kue bukan hanya sebagai hobi, tapi merupakan bagian dari hidup. Christina memulai perjalanan bisnisnya dengan menjual es krim. Dia tidak ingin hanya menjual es krim vanila atau coklat. Bagaimana kalau dia menjual es krim yang berbeda? Christina pun berusaha mencari inspirasi dan teringat saat kecilnya. Ibunya dan dia saat itu punya kesepakatan. Karena Christina merupakan anak yang sulit makan, maka ibunya memperbolehkan dia untuk makan sereal sebanyak mungkin asalkan susunya habis diminum. Kejadian masa kecil ini membuat Christina punya ide yang menarik. Dia lalu bereksperimen dan menciptakan es krim dengan campuran sereal. Tanpa disangka, es krim itu laku keras. Es krim itu ternyata membuat seseorang mengingat pada masa kecilnya ketika mereka makan sereal. Dari situ, bisnisnya terus berkembang hingga akhirnya Christina mendapat penghargaan sebagai chef yang naik daun. Apakah kamu ingin jadi orang yang kreatif? Mungkin kita bisa belajar dari pesulap. Pesulap boleh dibilang merupakan orang yang kreatif. Mereka bisa membuat seseorang percaya pada hal yang tidak mungkin dengan cara yang sederhana. Sehingga tidak heran momen kreatif seringkali disebut sebagai magic moment. Menariknya, menjadi kreatif bukanlah sesuatu yang kamu miliki sejak lahir, tapi berasal dari sesuatu yang ditemukan, diasah, dan ditingkatkan dalam periode waktu tertentu. Menjadi kreatif juga bukan eksklusif milik para pekerja kreatif, seperti penyiar, seniman, atau penulis. Setiap orang juga perlu kreativitas. Misalnya, mencari solusi dari sebuah masalah kecil ataupun besar juga butuh tingkat kreativitas tertentu. Bahkan jika kamu meniru solusi orang lain, kamu masih perlu memberikan sedikit sentuhan personal agar membuatnya bisa bekerja.
Untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, jangan ragu untuk gunakan imajinasi. Imajinasi dan kreativitas itu seringkali berkaitan. Imajinasi adalah berpikir tentang sesuatu yang tidak ada, sedang kreativitas adalah melakukan sesuatu yang bermakna dengan imajinasi, misalnya dengan melanggar aturan. Namun perlu dipahami, melanggar aturan itu bukan artinya melanggar hukum, tapi artinya kamu melanggar semua batas yang ada di sekitar imajinasi kamu. Itulah yang membuat kita sering dengar kalau berpikir kreatif itu harus out of the box. Misalnya penemuan ilmiah yang bisa mengubah dunia hanya berasal dari peneliti yang cukup berani untuk mengimajinasikan hal yang terlihat mustahil, lalu mengetesnya di dalam laboratorium. Terkadang, ide yang kamu temukan hanyalah satu bagian dari sebuah teka-teki yang besar. Kamu mungkin tidak bisa memecahkannya sekarang karena kamu hanya punya satu bagian. Namun pelan-pelan kamu mulai menemukan bagian yang lain hingga akhirnya menjadi sebuah puzzle yang lengkap. Kreativitas juga boleh dibilang seperti menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Titiknya sudah ada, namun butuh keahlian seseorang untuk menghubungkan titik tersebut sehingga menjadi sebuah lukisan yang indah. Bagaimana caranya untuk berpikir kreatif? Mungkin kamu bisa mendorong ide kreatif melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana jika? Pertanyaan ini ternyata mampu mendorong kita untuk jadi kreatif. Misalnya gini, bagaimana jika kita punya budget tidak terbatas untuk menjual produk ini? Atau bagaimana jika kita membuat es krim dengan rasa nasi Padang? Keajaiban tidak selalu muncul dari jawaban pertanyaan tersebut. Namun pertanyaan ini akan memaksa kita melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, disitulah ide kreatif lahir. Pertanyaan kedua adalah siapa lagi? Ketika menghadapi sebuah tantangan, coba tanyakan kepada dirimu sendiri, siapa lagi yang pernah menyelesaikan tantangan tersebut? Orang itu tidak perlu berasal dari industri yang sama dan juga tidak perlu menjawab pertanyaan yang sama, tapi bisa menjawab masalah yang mirip. Misalnya pembuat pasta gigi belajar cara membuat gigi terlihat lebih putih dari bagaimana deterjen memutihkan baju putih. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana hal ini bisa seperti itu. Pertanyaan ini akan memaksa otak kamu menemukan korelasi yang mungkin saja tidak terlihat secara gamblang. Misalnya pada tahun 1440, seorang pengrajin emas bernama Gutenberg melihat mesin yang bisa memeras sari dari anggur untuk membuat wine. Dari situ, Gutenberg lalu berpikir kalau sari anggur itu mirip seperti tinta. Bagaimana bila digunakan untuk menekan tinta lalu ditaruh di atas kertas? Di kemudian hari, mesin tersebut menjadi cikal bakal mesin percetakan pertama di dunia. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, mendobrak cara lama untuk menghasilkan ide kreatif. Melanggar aturan, menantang status quo, bertanya kenapa tidak, semua hal ini membangunkan kita dari tidur dan memberikan ruang bagi kreativitas untuk muncul. Kedua, semua orang perlu ide kreatif. Menjadi kreatif juga bukan eksklusif milik para pekerja kreatif seperti penyair, seniman, atau penulis. Setiap orang juga perlu kreativitas, misalnya mencari solusi dari sebuah masalah kecil ataupun besar juga membutuhkan tingkat kreativitas tertentu. Bahkan jika kamu meniru solusi orang lain, kamu masih perlu memberikan sentuhan personal untuk membuatnya bisa bekerja. Ketiga, kreatif itu seni menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Kreativitas juga boleh dibilang seperti menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Titiknya sudah ada, namun butuh keahlian seseorang untuk menghubungkan titik tersebut sehingga menjadi sebuah lukisan yang indah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.